Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman hingga saat ini. Mudah-mudahan kenikmatan iman ini mampu menjadi warisan untuk kita hingga Allah jemput kita dengan kematian. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatnya, sehingga kita selamat nanti di dunia dan selamat juga nanti di kehidupan yang panjang di alam sana. Terima kasih kepada Pak Ketua Masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diberikan kekuatan, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian guru saya Pak Solihul Hadi, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, keberkahan dalam keluarga, karena laulahu, kalau bukan karena jerih payah Pak Lihul, Buya Lihul ini, mungkin saya bukan apa-apa. Baik bapak-bapak jamaah sekalian, izin besok mudah-mudahan tembok masjid itu agak ke depan, jadi biar jamaahnya ke depan. Jadi usul Pak Ketua, tembok masjidnya dibikin agak ke depan, jadi biar jadi memang ingat ada kaidah ya Pak ya, dilarang bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jadi nanti bapak-bapak baik, tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan dipergilirkan kepada manusia. Kalau dulu kita belajar sejarah, bisa jadi besok-besok kita jadi pelaku sejarah yang akan dibaca oleh anak-anak cucu kita. Maka lagi-lagi setiap kita harus waspada, karena sejarah akan berputar. Lagi-lagi setiap kita harus pandai mengambil pelajaran daripada setiap peristiwa dan yang ada di mana saja, termasuk di Indonesia. Kalau kemarin saya berbicara tentang mukadimah bahaya pengkhianatan, karena sesungguhnya pengkhianatan itu akan merugikan diri sendiri. Ingat, ada satu kerajaan besar Bani Abbasiyah di Baghdad, itu hancur luluh gara-gara pengkhianatan. Mu'tasim Billah, seorang raja sultan waktu itu ngangkat perdana menterinya seorang Syiah, namanya Alauddin Ibnu Al-Qami atau Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Al-Qami, dikenal dengan Ibnu Al-Qami. Dia sebagai perdana menteri bersekongkol dengan kekaisaran Mongol yang pernah mau datang ke Indonesia untuk menghancurkan Baghdad. Kenapa? Karena dia kepingin jadi pemimpin di Baghdad. Akhirnya untuk meluruskan rencana itu, jadi senjata-senjata milik prajurit-prajurit Abbasiyah itu mulai ditarikin. Kemudian dibikin prajurit-prajurit Abbasiyah itu miskin, uang gajinya sering telat, sehingga banyak prajuritnya itu jadi pengemis, jadi pemulung mungkin, atau banyak nggak kerja, males jadi tentara. Begitu sudah siap, kemudian bahkan dia minta kepada rajanya untuk memotong logistik karena negara dalam keadaan aman.
Begitu dinasti Mongol itu datang dengan 10.000 pasukan, begitu sudah sampai di pintu gerbang Baghdad itu, pasukan yang siap itu cuma 2.000. Itu pun tidak bersenjata, dalam keadaan kelaparan. Hanya mudah sekali dibantai. Habis. Termasuk kerajaan Abbasiyah itu habis, tidak bersisa. Sampai disebutkan banjir dengan darah. Begitu rakyatnya dihabisin, kemudian kerajaannya di bumi hanguskan, buku-buku ditumpuk di sungai Tigris itu, kekayaan kerajaan itu diambil semua. Kemudian diangkatlah Ibnu Al-Qami sebagai amir. Amir itu sebagai gubernur lah, tanpa rakyat, tanpa kekayaan. Padahal dulu dia sebagai perdana menteri, dapat fasilitas, semuanya dapat lengkap. Begitu dia sudah jadi kepemimpin di Baghdad, bukan sebagai perdana menteri, malah turun jabatan sebagai amir, tanpa kerajaan, tanpa rakyat, tanpa kekayaan. Beberapa hari kemudian dia stres, kemudian dia meninggal. Jadi yang jadi pelajaran, kalaulah negaranya sendiri dikhianatin, apalagi orang lain, maka lagi-lagi pengkhianatan itu akan terjadi kapan saja. Kita berlindung kepada Allah agar diberikan istiqomah. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kesadaran sehingga jabatan ini amanah. Ada kaidah, bumi ini, dunia ini hanya kita lewati, bukan untuk kita miliki. Sekaya apapun kita, bapak-bapak jamaah sekalian, kita cuman pakai selembar kain. Cuman pakai kain itu, nggak bawa apa-apa kita. Maka mumpung diberikan kesempatan, saya tadi baca ayat dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Berinfaklah kalian dari harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Karena infak itu kalau sudah kita meninggal, yang infak bukan kita lagi, anak-anak kita. Pahalanya sudah lain. Maka infak itu adalah iuran dipaksa. Kita harus berat. Maka orang mengeluarkan infak itu berat. Nah, rasa berat itu ada pahalanya. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin berat orang mengeluarkan hartanya, itu semakin besar pahalanya. Sebelum datang kematian, kemudian Allah meriwayatkan orang yang mau meninggal, apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematian saya sejenak aja. Mau ngapain dia? Saya akan sodakohin semua harta saya. Dan saya ingin jadi orang soleh. Ternyata orang soleh itu cirinya adalah orang yang sodakoh. Baik hartanya, pikirannya, jiwanya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi para jamaah, kita punya amanah untuk menyelamatkan anak-anak kita, keturunan kita, sehingga semua kita nanti berharap bisa reunian di surga. Nah, ini para jamaah Masjid Ijtimaiyah, jadi bisa reunian. Yang nggak hadir bisa dipanggil-panggil, yang ngantuk-ngantuk juga bisa dipanggil. Ada jamaah tuh rajin tapi agak-agak ngantuk, panggil ya Allah, bisa. Kenapa? Karena setiap kita bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang kita cintai. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita bahas yang terakhir tentang kulit bangkai ya, kulit bangkai. Disebutkan, misalnya ngulang, takut ada yang tertinggal. Dibagu juludil maitati tahuruha. Jadi disebutkan dari An Salamah ibnu Humaik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jadi kalau saya sebutkan nama Muhammad atau Rasulullah, bapak-bapak harus bersolawat. Karena disebutkan orang yang pelit itu adalah ketika namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Para ulama menyebutkan solawat itu ada yang setiap disebutkan namanya mengucapkan solawat, ada yang disebutkan cukup sekali dalam majelis. Pokoknya kalau saya sebut nama Nabi Muhammad itu 10 kali, sekali cukup Anda bersolawat. Tapi yang penting Anda bersolawat gitu. Tapi yang utama adalah ketika disebutkan namanya kita bersolawat. Baik. Jadi mensucikan kulit bangkai itu dengan disamak. Dengan disamak. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dari Maimunah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, Maimunah ini istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajrunaha faqala law akhadtum ihabaha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai kambing. Kemudian Rasul mengatakan, tidakkah kalian ambil kulitnya? Kemudian para sahabat mengatakan, innaha maitah, dia bangkai ya Rasulullah. Yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Iya, memang dia bangkai, tapi bisa disucikan. Dia ambil kulitnya kemudian dicuci dengan air dan daun salam. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kesucian dari kulit. Yang pertama disebutkan, setiap binatang yang dia boleh dimakan walaupun dia bangkai, tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan, ya. Setiap binatang yang dia boleh dimakan, yang halal dimakan, jadi masih bisa dimanfaatkan kulitnya. Jadi kalau kita lihat kambing, kelinci mungkin, domba, sapi, kerbau, kuda, onta, itu ketika dia mati masih bisa diambil kulitnya, disucikan, dibersihkan dari daging. Yang haram kan makan dagingnya. Kemudian memanfaatkan kulit bangkai hewan yang boleh dimakan, yang halal, itu boleh. Kemudian bolehnya para ulama menyebutkan boleh apa saja. Ada juga mengatakan boleh tapi tidak untuk dimakan. Boleh tapi tidak untuk dimakan. Tapi ulama lain mengatakan umumnya boleh. Boleh dimakan, boleh dijual belikan, boleh dimanfaatkan apa saja gitu. Nah, ini yang banyak dipakai oleh mazhab jumhur ulama, itu adalah boleh dimakan apa saja, boleh dimanfaatkan apa saja. Diambil kulitnya, jadikan sejadah, jadikan perhiasan, jadikan tempat kaligrafi, jadikan beduk. Kemudian begitu pas kita lagi kemarau, lagi paceklik, beduknya bolong karena diambil untuk kikil. Nah, boleh. Kemudian ulama lain mengatakan yang boleh digunakan adalah binatang yang dia halal dimakan. Sedangkan binatang yang haram dimakan itu tidak boleh diambil manfaatnya. Termasuk diantaranya anjing, babi, gitu ya. Para Imam Syafi'i mengatakan karena yang najis adalah ainnya. Jadi babi itu seluruhnya adalah najis. Disebutkan dalam Quran, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan untukmu setiap bangkai, darah dan daging babi. Itu bukan berarti yang haram cuma dagingnya. Disebutkan sebagian karena ini banyak dimanfaatkan. Jadi babi itu seluruhnya adalah haram. Maka nanti kalau babi haram, kulitnya jadi haram juga. Kenapa? Disebutkan sebagian namanya daging, anggota atau bagian dari tubuh daging, itu karena banyak dimanfaatkan, gitu ya. Lebih banyak dimanfaatkan dagingnya dibandingkan kulit atau lain-lainnya. Tapi sekarang banyak orang memanfaatkan kulit atau sesuatu yang di atas kulit. Apa? Bulu babi. Bukan nama binatang laut ya. Bulu babi itu suka nggak suka kadang-kadang kita banyak menggunakan
bulu babi. Dulu saya kalau beli martabak itu nguas apa menteganya itu pakai bulu babi, Pak. Iya. Nggak tahu sekarang masih pakai bulu babi nggak? Masih pakai kuas nggak? Atau Bapak kalau mau selamat bawa kuas sendiri? Pak saya. Karena kuas itu saya lupa dulu ada teman saya dia nulis tesisnya itu tentang pemanfaatan kulit babi. Karena dia survei langsung ke Malaysia. Dan Malaysia itu ada peternakan babi besar. Gitu. Dia ngambil di sana penelitiannya. Ternyata ada kodenya, saya lupa kodenya. Nanti saya tanya-tanya lagi lah sama orang. Jadi dia itu termasuk yang mentashih Quran. Namanya siapa ya? Jadi kuas yang selama kita pakai ini, Pak, ada 3 jenis. Yang pertama dari bulu babi, rambut babi atau bulunya. Yang kedua dari rambut kuda atau sebagian rambut dari kerbau. Yang ketiga sintetis. Yang sintetis itu yang dari plastik itu mudah terbakar, mudah rusak, mudah pecah. Yang ada cuma 2, berarti dari kuda dan dari dari bulu babi. Yang dari kuda itu mahal. Orang kalau beli kan cari yang murah, bagus, murah, gitu. Iya. Sehingga apa? Yang banyak kita gunakan saat ini itu adalah bulu babi, termasuk untuk make up ibu-ibu. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu haram. Tapi mazhab yang lain makruh, dimakruhkan, dan makruhnya lebih banyak litanzih, lebih banyak makruh yang harus dijauhkan. Jadi haram juga. Gitu. Maka hati-hati ketika menggunakan kuas. Yang putih, yang hitam juga sama aja. Masalahnya, mohon maaf, negara kita ini bukan penduduknya Islam, cuman negara lalai untuk menjaga kehalalan produk. Ada halal, belum tentu halal. Gitu. Apalagi sekarang dalam undang-undang yang terbaru ini, yang cilaka itu kan bukan hanya undang-undang bahas tentang tenaga kerja, bukan. Termasuk produk halal juga itu dibahas. Jadi sekarang yang proses sertifikasi MUI itu, halal bukan MUI lagi. MUI cuma ngasih stempel. Selebihnya ada ini lain. Maka lagi-lagi kita tetap harus waspada. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk dalam tubuh kita itu bisa menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi doa kita dikabulkan itu bukan karena kita berdosa, namun kita lalai menjaga makanan, minuman kita, pakaian kita. Jadi kemudian ada lagi hukum bagaimana menggunakan kulit binatang lain, khususnya binatang-binatang yang buas, singa, macan, apalagi buaya, ular. Apa hukumnya? Disebutkan dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an lubusi siba wa rukubiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk menggunakan pakaian itu dari kulit binatang buas dan menungganginya. Pakai pakaian tidak harus pakai sepatu juga boleh. Pakai sepatu juga termasuk memakai kan? Maka termasuk menggunakan kulit ular, kulit binatang buas untuk pakaian atau jadi tunggangan itu diharamkan.
pengecualian dalam keadaan perang. Jadi kalau perang itu sesuatu yang dilarang jadi boleh. Nipu dalam perang itu jadi boleh. Nipunya tapi bukan nipu beneran ya, nipunya nipu strategi loh. Kan kita nggak boleh terang-terangan kita mau perang nih. Kamu berapa jumlah pasukan kamu? Masa kita sebutin semua? Nggak boleh. Maka dulu sebut ketika perang Badar, mohon maaf, dalam perang Badar itu diriwayatkan jumlah pasukan kita cuman 314 orang. Pasukan musuh itu ada 1000 orang. Dan pasukan musuh Quraisy sudah tahu jumlah kita kira-kira cuman 314 orang. Ya lebih dikit kurang dikit lah gitu. Tapi begitu perang kok mereka melihat jumlahnya banyak sekali. Kenapa? Karena pasukan yang ikut perang itu tidak semua siap perang. Karena tidak semua bawa senjata. Nah pasukan-pasukan yang nggak bawa senjata itu bawain karung diisi pasir, ditarik lari sehingga asapnya ngebul. Lihat, wah ini pasukan tambahan ini gitu. Itu boleh dalam perang. Siasat gitu ya, siasat boleh. Ini kalau kita bahas tentang perang. Sampai mana tadi? Nah, jadi kalau dalam perang, contoh kan ada orang jalan seburu-buru jalan dan jalannya fulan. Ada sahabat Nabi itu kecil, krempeng, itu kalau jalan seperti orang jengkelin. Tapi itu sangat disukai Rasul ketika dia perang. Jadi jalannya itu bisa memprovokasi orang. Petantang-petenteng, kecil petantang-petenteng gitu. Tapi jalannya itu disukai Rasul. Kenapa? Dalam keadaan perang. Gitu. Maka ada namanya Hamzah. Hamzah itu kan dia Asad, disebutkan sebagai Asadullah, singanya Allah. Kenapa? Karena termasuk orang yang mampu mengalahkan singa, kemudian dikulitin, dipakai selempang untuk macan itu, harimau, dipakai selempang untuk dia perang. Gitu. Boleh, biar orang takut, itu boleh. Tapi selebihnya nggak boleh. Kenapa? Karena jadi orang sombong. Sholat pakai sorban dari kulit macan gitu, nggak boleh. Karena jadi sombong, nggak boleh. Tapi untuk perang boleh. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ngulang ya. Baik, yang berikutnya. Subbab aniyatul kufar. Hukum tempayan tempat makan orang kafir. An Abi Sa'labah Al-Khusani. Saya udah mulai. Radhiyallahu anhu qala. Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab afanaqulu min aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Jadi Sa'labah ini meriwayatkan suatu saat Rasulullah dan para sahabatnya mampu menguasai Khaybar, tempat orang Yahudi, ahli kitab. Kemudian ketika itu ada gonimah-gonimahnya itu diantaranya adalah perkakas makan, alat-alat makan itu ya. Nah, dia bilang, ya Rasulullah, kami melewati satu tempat orang ahli kitab, boleh nggak kita makan dari tempayan-tempayan mereka, alat-alat makan mereka, boleh nggak? Kemudian Rasul mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan sekali-kali makan dari tempayannya, illa, kecuali Allah tajidu ghairaha, kamu nggak dapat selainnya. Kemudian faghsiluha, cuci dia, wakulu fiha, kemudian makanlah di atasnya. Nah, dari hadis ini ada pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, boleh, maaf, saya lanjutkan biar jadi bahasan. Ini tadi muttafaqun alaih ya.
Hadis yang kedua, An Himran radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min muzayadidi imra'atin musyrikah, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah dan para sahabat berwudu dari tempat air orang perempuan musyrik, muttafaqun alaih. Hadisnya sama-sama muttafaqun alaih. Yang pertama mengatakan larangan, yang kedua menyebutkan Rasulullah menggunakan itu. Sama-sama muttafaqun alaih. Nggak mungkin dua-duanya salah. Maka ada dalam kajian fikih itu bagaimana mengkompromosikan hadis. Ada ilmu jarh wa ta'dil, wal jama' aula bihima. Jadi ada dua kaidah, ada ilmu namanya bagaimana mengkompromikan hadis yang bertentangan. Ini kan sepertinya bertentangan ya. Muttafaqun alaih. Yang pertama larangan menggunakan tempayan punya orang ahli kitab. Yang kedua bolehnya Rasulullah dan para sahabat menggunakan tempayan orang musyrik. Musyrik itu derajatnya lebih hina dibandingkan ahli kitab, gitu kan? Yang ini kok nggak boleh, ini malah boleh. Nah, hadis pertama, jadi ini sifatnya kehati-hatian. Karena bisa jadi ada ahli kitab dia makan makanan yang diharamkan sama Allah. Ya, ada ahli kitab mungkin makannya makan babi, anjing atau minum khamar dan berbekas di dalam tempayannya, maka perintahnya apa? Jangan makan pakai tempayan itu. Kecuali berarti ada dua syarat. Apa syaratnya? Kamu nggak punya selain itu, nggak dapat selainnya. Yang kedua, kamu harus bersihkan, dibersihkan. Nah, di sini tidak disebutkan bersihkan pakai apa. Maka umumnya bersihnya gimana? Kemarin kita bahas tentang apa namanya, bersuci dengan debu, gitu ya. Maka kalau bapak ibu punya tetangga ahli kitab, orang yang kita ragukan makan minumnya, dia makan binatang-binatang yang diharamkan atau tidak, maka kalau terpaksa bapak pinjam tempayan dia, alat-alat dia, maka bapak harus bersihkan. Gimana caranya? Pertama dengan debu, dua tiga dengan air, gitu ya. Kalau kita ragu tentang kesuciannya. Tapi kalau kita yakin dia bersih, karena tidak semua orang musyrik, ada orang Hindu dia nggak mau makan yang itu. Ada orang Hindu nggak mau makan yang pokoknya dia makannya vegetarian, aman gitu. Nah, boleh, gitu ya. Maka tadi disebutkan Rasulullah dan para sahabat berwudu dengan tempayan, tempat air. Tempat airnya ini apa? Dari apa coba? Dari apa namanya? Sembelihan mereka. Jadi mungkin orang musyrik dia nyembelih kambing, tentu tidak dengan nama Allah. Nyembelih kambing atau sapi, kemudian ambil kulitnya dianyam jadi tempat air, jadi kendi. Nah, itu boleh. Kenapa? Selama kita merasa aman dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, khususnya makanan, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi yang nyambung, yang terlewat, kulit ular boleh nggak untuk dompet, untuk tali pinggang, untuk tas? Kulit buaya boleh nggak? Mahal ya. Nantilah kalau kalian sudah beli baru nanya ke saya. Kalau belum janganlah, kayaknya mahal. Yang ada kulit tali pinggang yang make buaya. Yang bukan kulit dari buaya, tapi yang make buaya mungkin ada.
Kemarin saya dikasih foto dari teman gambar buaya, katanya sedang ngaca nih. Buaya, lihat buaya katanya. Baik, berikutnya. Anas bin Malik. Nah, ini Anas ini termasuk sahabat yang mewakafkan dirinya untuk jadi pembantu Rasulullah. Jadi Anas ini termasuk sahabat yang mewakafkan dirinya itu jadi pembantu Rasulullah. Kalau dalam bahasa sekarang itu apa? Ngambil berkah. Ngambil berkah. Disebutkan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi salsalatan min fiddah. Nah, jadi ada tempayan Rasulullah itu retak. Kemudian Rasulullah menambalnya, tempat yang retak atau tempat yang lubang itu dengan ikatan dari perak. Dengan ikatan dari perak. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang larangan menggunakan tempat makan minum dari emas dan perak, ya, itu ada larangannya. Kemudian di sini ada pengecualian. Pengecualian apa? Boleh kita, kalau kita lihat ada yang retak, kemudian mengambil sesuatu dari perak untuk mengikatnya, untuk menambalnya boleh, tapi kecil sedikit. Sehingga kalau kita lihat dari hadis ini, begitu sederhananya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW itu menambalnya sendiri. Maka disebutkan begitu sederhananya Rasul memperbaiki barang-barangnya pribadi. Enggak mentang-mentang kita punya istri apa-apa nyuruh istri. Ini Rasulullah memberikan contoh sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri, jangan nyuruh orang lain. Mentang-mentang nyuruh anak, manggil istri, manggil apa-apa, nyuruh apa-apa. Ini. Jadi memperbaiki itu lebih utama daripada membeli. Jadi bapak-bapak kalau kesel sama istri, memperbaiki istri lebih baik daripada cari ganti. Nah, ini mulai ini terbangun dari tidur yang panjang. Oke, cukup, nanti bahas setelah pengajian lagi ya. Tadi nggak ada yang komen, begitu inilah komen semua. Jadi Rasulullah itu membolehkan untuk mengikat, menyatukan sesuatu yang retak dengan benang dari perak. Itu tapi sedikit, nggak tampak, nggak kelihatan. Sesuatu yang sedikit nggak apa-apa. Yang berikutnya, hadis tentang darah, bab tentang darah. Tadi bab tentang kulit sudah ya, tentang kulit. Sudah. Ya, yang berikutnya hadis tentang air liur, lu'ab. An Amr radhiyallahu anhu qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifai. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Amr, dia berkata, Nabi SAW berkhutbah kepada kami ketika di Mina. Wa huwa ala rahilah, dia naik onta. Rasulullah berkhutbah naik onta. Wa lu'abuha yasilu ala katifi. Air liur onta itu ngalir di pundak saya. Ini ada pelajaran pertama,
Kalau menyampaikan sesuatu itu harus di tempat yang tertinggi. Jadi Rasulullah bisa ngelihat jamaahnya yang tidur atau enggak. Nah, di tempat tinggi, gitu. Di atas tempat yang tinggi. Karena biasanya yang di tinggi itu bisa melihat yang di bawah. Yang di bawah kalau dilihat nggak bisa tidur, gitu kan. Maka kemudian disebutkan lu'ab, air liur dari onta itu ngalir dan Rasulullah diam aja. Diam itu tanda setuju, atau diam itu tanda boleh, atau diam itu tanda air liur itu tidak najis. Jadi seluruh yang dikeluarkan oleh binatang yang dia boleh dimakan halal, maka seluruh kotorannya itu jadi tohir. Air liurnya, kencingnya, BAB-nya itu tohir. Tohir bisa dimakan. Ya, tidak semua yang suci bisa dimakan. Ini buku ini suci, nggak boleh dimakan. Gitu. Walaupun ada orang pening gitu ya, waduh besok ujian lagi, dibikin kopi. Gitu. Sejadah ini suci, tapi nggak boleh dimakan, gitu ya. Jadi air liur binatang yang dia boleh dimakan, dia tidak najis. Dan sebaliknya, air liur binatang yang diharamkan oleh Allah, jadi dia najis. Pengecualian apa? Kemarin kita bahas kucing, karena kita sulit menghindarnya. Jadi sebenarnya jilatan kucing itu najis, cuman karena kita sulit menghindarnya, jadi boleh. Tapi kencingnya, kotorannya tetap najis, gitu. Jadi lagi-lagi ingat ya, pokoknya segala sesuatu yang keluar dari binatang yang dia boleh dimakan itu tohir. Apa? Tohir. Tapi kalau kotoran binatang yang dia dilarang, maka dia najis. Bapak kena kencing kucing, kencing kucing najis. Nginjek kotoran kucing najis. Gitu. Gimana cara bersihnya? Bisa dengan air atau dikeset-kesetin ke pasir atau ke tanah, gitu ya. Yang berikutnya, azan jam 3 menit lagi. Baik, sebagai pengantar. An Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah meriwayatkan, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu mani, dia mencuci mani. Mohon maaf. Summa yukhriju ila salati fi dzalika thawb wa ana anduru ila atharil ghusl. Muttafaqun alaih. Dari Muslim. Tapi yang meriwayatkan tetap Aisyah. Laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatkan yusalli fihi. Saya dulu itu menggaruk. Nah. Ngerok. Saya dulu ngerok dari, maksudnya mainin tadi, dari pakaian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah soli di atasnya dengan pakaian itu. Dalam hadis lain sebutkan, laqad kuntu ahakku yabisan bizurufi min thawbihi. Saya mengeroknya ketika dia kering dari bajunya Rasul, dan dia Rasulullah sholat dengan pakaian itu. Jadi saya ulang lagi ya, hadis pertama dari Aisyah. Ini Aisyah ini orang terdekat, sampai hal-hal yang privasi itu bisa diriwayatkan. Kalau orang lain nggak mungkin, gitu ya. Abu Bakar nggak mungkin meriwayatkan itu, Utsman nggak mungkin, Umar apalagi nggak mungkin, gitu ya. Maka yang meriwayatkan adalah istri Rasul. Disebutkan hadis pertama, Rasulullah itu mencuci pakaiannya dari mani, kemudian keluar sholat dengan pakaian itu. Dan Aisyah melihat Saya melihat
ada sisa cucian di baju Rasul. Hadis yang kedua, saya mengeroknya baju Rasul yang kena mani tadi, kemudian Rasulullah sholat pakai baju itu. Hadis yang ketiga, saya cuci dia, saya kerok dia, masih mani, ketika dia kering dengan kuku saya di baju itu. Jadi dengan kukunya ngerok mani yang ada di baju. Ini kira-kira, mudah-mudahan jangan terbayang waktu sholat ya. Sholat jangan mikir-mikir ini ya. Pokoknya jangan bayangkan kucing sikat gigi ya. Jadi ngerok itu, mohon maaf, ngerok itu tanda menghilangkan. Berarti mani itu sesuatu yang najis. Kalau dia tidak najis, tidak akan dikerok, dibiarkan saja. Berarti kita dari najis, kita ini dari yang suci ketika masuk ke dalam tempatnya. Tapi begitu mani itu keluar, hukumnya najis. Buktinya apa? Rasulullah mencuci, Rasulullah atau Aisyah itu mengerok, gitu ya. Karena jangan sampai nanti Bapak, mohon maaf, habis berhubungan nggak sadar pakai sholat, gitu. Sehingga sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis bahasan tentang mani, ada yang hampir sama, ada namanya madhi, mani dengan madi. Ulang lagi ya, ada namanya madhi, mani dengan madi. Madhi ini cairan keluar sebelum berhubungan badan. Baik perempuan atau laki-laki dia akan keluar cairan itu. Madhi. Dulu atau orang, mohon maaf ya, ini orang kalau nahan syahwat, kemudian dengan nahan kuat, kemudian dia akan keluar. Sepertinya dalam hadis Ali itu mengatakan kuntu rodulan madza, saya laki-laki yang suka nahan pandangan sehingga kadang-kadang keluar gitu. Nah saya malu nanya langsung sama Rasul. Kenapa? Karena dia tinggal dengan Rasul, di situ ada anaknya Fatimah. Saya malu gitu. Jadi saya nyuruh orang bertanya pada Rasul tentang hukum madhi. Jadi madhi itu najis. Jadi gimana? Cara membersihkannya, dibersihkan aja tanpa dia harus mandi wajib, kemudian dia berwudu. Itu kalau madhi. Nahan syahwat, makanya daging terus gitu ya. Makan nahan syahwat sehingga dia keluar. Jadi gimana? Dibersihkan, kemudian dia berwudu seperti biasa. Kalau yang kedua mani. Mani ini sesuatu yang keluar bilazah disebutkan. Baik langsung atau tidak langsung, mimpi atau tidak mimpi, langsung atau bermimpi, maka dia harus mandi wajib. Mani. Dan para ulama khilaf tentang hukum mani, apakah dia suci atau dia najis. Kemudian terakhir adalah madi, sesuatu yang keluar setelah dia kencing tiba-tiba pas gitu, nah kok ada yang licin-licin, nah itu namanya madi. Biasanya kalau kecapean kerja, kita jarang main sepeda, begitu main sepeda pas kencing begitu, nah itu najis juga, harus gitu. Nggak pernah
jalan-jalan gitu, diajak jalan-jalan, begitu pas kencing tiba-tiba ada cairan agak kental. Itu bukan mani, namanya madi. Ingat, mani dengan madi. Gitu ya. Yang harus mandi itu adalah yang mani. Yang harus mandi itu mani. Yang lainnya najis, tidak harus mandi. Kita sholat dulu ya, aqimis sholat. Sebelumnya ada riwayat hadis saya baca seperti ini dari Huzaifah bin Yaman. Kana an-nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yaqa'u fi. Dulu orang-orang bertanya pada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, tentang fadilah. Sedangkan saya bertanya pada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan an yaqa'u fi, agar saya bisa menghindar darinya. Maka dari hadis ini Bapak-bapak, pentingnya kita tahu tentang keburukan itu bukan untuk melakukan, tapi agar kita mudah berhindar, mudah untuk menghindar. Kita tahu tentang tipuan, kita tahu tentang kemaksiatan, bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindari. Dulu waktu saya kuliah, itu seharusnya belajar fikih dulu babnya, baru bab tolak. Sama ustadz saya diajarkan bab tolak dulu, baru bab nikah. Kenapa? Biar happy ending katanya, biar akhirnya bagus. Tapi kalau orang belajar tentang bab nikah dulu baru belajar tentang bab tolak, nanti takutnya orang terkesan dengan talaknya aja, melekat tentang talaknya saja. Nah, kaitan tentang, mohon maaf Bapak-bapak, kita berdoa. Sesungguhnya Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi kita semua harus tahu, ya, sesungguhnya kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau ada orang mengatakan Indonesia baik-baik saja, berarti dia sedang bermasalah. Kemarin kita bahas nikmal mali sholih li rajulis sholih. Harta itu bermanfaat jika yang punya orang soleh. Itu harta. Kalau orang soleh dia akan sodako, infak, haji, umroh, ngasih anak yatim. Tapi kalau harta itu dipegang oleh penjahat, dia akan berjudi, berzina, minuman keras, mabuk, bunuhin orang. Iya. Ada yang pelajar pintar bener itu, dia ngerakit bom, begitu meledak nangis dia. Kenapa nangis? Ternyata tidak sesuai dengan racikan saya. Seharusnya bunuh bisa 1000 orang. Ternyata yang mati cuma 300 orang. Gitu. Maka lagi-lagi, kalau harta itu bermanfaat untuk orang soleh, jika dimiliki orang soleh, maka lagi-lagi kekuasaan itu dia akan bermanfaat kalau yang pegang adalah orang soleh. Bapak nggak kepingin punya bupati bisa khutbah, hafal Quran, punya presiden gitu. Senjata juga begitu. Senjata itu akan bermanfaat kalau yang pegang adalah orang-orang soleh. Maka kita berdoa, masih ada kesempatan, kita doakan malam-malam kita, walaupun sebentar, doalah untuk kebaikan Indonesia lah. Doakan mudah-mudahan para pemimpin itu diberikan hidayah, diberikan kesadaran, sehingga sadar kita saudara, sadar tentang kita nggak selamanya. Saya ingat teori
dulu dalam fikih itu ada namanya teori-teori apa? Konspirasi ya. Dalam fikih, mohon agak fokus ya. Pasti nyampe piringnya masing-masing. Ada namanya dalam fikih itu bab tentang uang DP, ya, uang DP. Ustadz, uang DP itu gimana Ustadz? Kalau dia nggak jadi beli, boleh nggak itu milik kita? Jadi kita mau beli rumah atau sewa rumah ngasih DP. Kalau dia nggak jadi beli atau nggak jadi ngontrak, boleh nggak kita miliki uang DP itu? Jawabnya boleh. Kita miliki uang DP itu boleh. Tapi ingat, orang ngasih DP itu belum tentu dia mau beli. Ya Pak ya? Karena orang ngasih DP atau ngontrak DP atau beli dengan DP belum tentu dia beli. Bisa jadi untuk nahan, biar nggak kebeli kok rumah kita. Contoh, nggak usah jauh-jauh saja. Waktu saya ngontrak di Jakarta, ada kontrakan jelek, 1 bulannya 500. Tapi alhamdulillah, makasih Ren ya. Tapi 500 itu ada ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, ruang belajar. Ukuran 4x4. Ruang tamunya situ, ruang belajarnya di situ, ruang tidurnya sini. Ya, satu kamar aja masuknya. 500.000 satu bulan. Di sana ada yang lebih bagus, 2 kamar, 500 juga, gitu. 500 juga. Tentu kita akan mikir yang nyawa sana kan, logikanya. Sama yang punya kontrakan ini, dia nyuruh orang ngontrak sana, kasih DP dulu 100. Begitu saya datang situ, oh sudah dikasih ini ada orang mau ngontrak ngasih DP. Saya nggak enak. Akhirnya mau nggak mau saya ngontrak di sini. Begitu saya sudah ngontrak sini, malas pindah, di sana dilepas. Halo? Ini teori konspirasi. Kalau cuman rumah aja orang bikin teori kayak gini, apalagi negara. Ya. Jadi negara kita ini sedang tidak aman-aman saja. Yang aman itu yang punya posisi. Gitu. Lagi-lagi kita berdoa agar Allah selamatkan negara kita ini ya. Baik. Yang sudah sampai silakan dimakan, dinikmati. Ingat sambil minum jangan ngici saya ya. Bismillah. Silakan Pak Haji. Baik, kita bahas kembali tentang masalah yang 3 tadi ya. Masih ingat ya? Madhi, mani dengan madi. Ya. Madhi, mani dengan madi. Ya. Kalau kalau madhi itu sesuatu yang keluar cairan ketika berhubungan. Biasanya, mohon maaf, sebelum keluar mani itu keluar madhi dulu. Cairan kental. Baik laki-laki maupun perempuan itu pasti keluar. Kalau seandainya dia tidak jadi, mohon maaf, tidak jadi iltiko khitanain, 2 khitan itu tidak berkumpul, ya. Kemudian 2 khitan itu tidak berkumpul, maka dia tidak harus mandi wajib. Tapi kalau 2 khitan laki-laki dan perempuan yang sudah khitan itu berkumpul, bertemu, keluar atau tidak keluar mani, dia harus mandi wajib. Madhi ya, madhi itu sesuatu yang keluar ketika sedang bercumbu untuk berkumpul itu. Kalau mani keluar, sesuatu yang keluar, cairan kental yang keluar, baik langsung atau tidak langsung dengan lezat, ya.
orang mimpi keluar atau berhubungan keluar, maka dia harus mandi wajib. Yang ketiga madi, M-A-D-I, itu keluar karena kecapean, habis kerja bakti, main sepeda, main futsal, atau main catur. Catur kan olahraga laki-laki itu Pak, benteng-benteng dipindahin, kuda pindahin. Kalau dia keluar ketika kencing, setelah kencing dia ada chat, nah itu namanya mandi. Khusus untuk mandi harus wajib, tapi mandi dengan madhi dia hanya dibersihkan saja, kemudian dia bersuci, wudu, kemudian sholat bisa. Baik, kita lanjutkan hadis tadi dari Aisyah ya, saya ulang lagi ya. Adalah Rasulullah, dari Aisyah meriwayatkan hal yang paling pribadi dari Rasulullah. Rasulullah mencuci pakaiannya dari mani. Kemudian Rasulullah keluar dengan baju itu, baju yang dipakai tadi, dan saya melihat ada bekas di cucian bajunya itu, di bajunya itu. Yang kedua, saya mengeriknya di baju Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholat dengan baju itu. Jadi Rasulullah ada baju kering, kemudian dikerik oleh Aisyah, sisa maninya itu. Berarti kan ada yang kelewat, ya. Ada yang kelewat. Jadi kalau basah dicuci, kalau kering sama Aisyah apa? Dikerok. Pakai kukunya itu, dan Rasulullah sholat pakai baju itu. Ada beberapa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, lagi-lagi Rasulullah mencuci bajunya sendiri. Jadi kalau Bapak ngaku ikut sunnah Nabi, maka latihan cuci sendiri, nyuci baju sendiri. Disebutkan Rasulullah itu jahit pakaiannya sendiri, dijahit. Kalaulah istri nyuci, itu sifatnya membantu, masak itu sifatnya membantu. Maka mohon maaf, kalau dalam fikih, sebentar, nanti insya Allah kebagian semua ya. Maka dalam fikih Imam Syafi'i atau fikih Umar bin Khattab, mohon maaf, tugasnya perempuan itu bukan sumur, dapur, kasur, tapi tugasnya perempuan yang utama itu adalah kasur, dan kasur. Sehingga apa? Dia optimal. Kalau seandainya perempuan tidak mau melayani suami, padahal dia tugasnya cuman itu, maka dia dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau perempuan sudah capek ngurus anak, ngerjain PR daring, ya kan, masak, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, kemudian suaminya minta dia nggak mau, itu nggak laknat. Kenapa? Karena dia mengerjakan bukan tugasnya. Iya. Maka selama ini mohon maaf, dia cuma punya tugas membantu kita. Selebihnya kita punya tugas. Maka lagi-lagi kita harus belajar seperti Rasul, bagaimana Rasulullah menjahit atau mencuci pakaian sendiri. Kalau isi nyuci ya silakan, tapi bukan tugas utamanya. Tugas dia, mohon maaf, lagi-lagi cuman kasur dan kasur. Ini Bu ya, saya bantu Bu ya. Oke.
Baik. Jadi mani disebutkan dalam hadis ini adalah sesuatu yang najis. Buktinya najis itu dihilangkan. Kalau dia tidak najis, maka dibiarkan. Kan najis itu ada warna, ada rasa, ada aroma. Dan dia harus dihilangkan. Kalau basah berarti dia harus dicuci. Ada yang terlewat, ada bekas, sama Aisyah dikerik. Dikerik itu tanda dia menghilangkan, berarti hukumnya najis. Walaupun ada ulama lain seperti Syafi'i mengatakan dia tidak najis, tapi dia kotor. Bagaimana mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis? Ada ulama lain mengatakan dia najis karena keluar tidak pada tempatnya atau jatuh tidak pada tempatnya. Tapi ketika dia dari saluran itu kemudian dia keluar masuk ke dalam rahim, maka dia tidak najis. Gitu ya. Sama dengan darah. Darah itu kalau keluar dalam tubuh kita itu najis. Tapi kalau dia masih di dalam tubuh dia tidak najis. Gitu ya. Sehingga kalau mani itu najis, maka mani dilarang dijual belikan. Mani dilarang dijual belikan. Ada orang beli mani, ada perempuan dalam kajian fikih itu ada perempuan, kemudian perempuan itu tidak nikah tapi bisa hamil. Dia ambil sperma laki-laki yang bagus, dia pilih, kemudian diminta selnya, disuntikkan ke dalam tubuhnya jadi bayi tabung. Iya. Bank sperma. Haram. Gitu. Nanti ada kajiannya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang pertama sama kulit, hukum kulit. Yang kedua tentang air liur binatang. Yang ketiga tentang mani. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Subbab baulul gulam wal jariyah, kencing anak laki-laki dan anak perempuan. An Abi Samhi radhiyallahu anhu qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Jadi air kencing anak perempuan itu dicuci, disiram. Sedangkan air kencing anak laki-laki yuros, cuman dipercikan, dikepret aja. Ambil air, kepret. Ini anak laki-laki sini adalah anak yang belum makan kecuali cuman ASI aja. Tapi kalau umur seminggu sudah dikasih makan pisang goreng, ya udah. Gitu. Kalau perempuan dari bayi sampai selamanya dia najis. Kalau anak laki-laki selama dia belum makan kecuali cuman ASI, maka cuman nyuros, dikepretkan. Walau alam seperti apa para ulama ini termasuk sampai sekarang jadi pembahasan. Kenapa laki-laki tidak najis, yang perempuan najis? Air kencing bayi tadi ya. Bisa jadi kemarin saya pernah diterangkan oleh Dr. Badrudin itu dari Sidoarjo. Dia katakan salah satu hikmahnya itu kalau perempuan itu kalau kencing dia diam aja di tempat sehingga gampang membersihkannya. Tapi kalau anak laki-laki kalau kencing dia lari kemana-mana,
Dilarang malah kemana-mana dia. Maka menyulitkan, sehingga cuman dikepretkan aja. Lalu bagaimana kita nyucinya? Ibu-ibu, selama ini kita kadang-kadang bukan ngelap, tapi nyebarin najis. Jadi gimana? Kalau ada air kencing, dilap dulu dengan lap kering, kemudian baru dilap lagi dengan lap basah. Tapi kalau dari awal dengan lap basah, itu malah menyebarkan najis. Terus kalau nyuci gimana? Ingat, bab air ketimpahan najis akan berbeda dengan najis ketimpahan dengan air. Kalau nyuci, kalau ada air di dalam tempat pencucian kita, mesin cuci sudah ada air, kita masukkan deterjen atau gombal yang najis, baju yang najis, itu jadi najis semua. Jadi gimana caranya? Cucian dulu, taruh deterjen, baru disiram air sampai kira-kira tenggelam. Maka sifat najisnya yu'fa anhu, dimaafkan, dianggap hilang. Jadi kalau ibu-ibu nyuci, pastikan najis, deterjen, baru air. Tapi kalau air sudah siap kemudian nyemplung, itu najis. Air, kasih rinso, kasih deterjen, dikasih baju, dicuci. Kemudian bilasnya diperes, dicemplungkan air lagi. Nah, itu najis lagi. Kucek lagi, dibilas lagi, tempat airnya sudah ada lagi, itu najis terus. Jadi gimana caranya? Air, deterjen, baru siram. Pakaian, air, baru siram deterjen. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Najis dulu, baju najis, deterjen dulu, baru siram air. Ya Allah, gara-gara cuman kopi ya. Ya Allah, lupa. Sampai sini ada pertanyaan? Nanyalah, biar saya bisa minum. Ibu-ibu, ya silakan. Ya, abu. Ya. Jadi alat bersuci dalam Islam itu air dan debu. Kemudian kalau menghilangkan najisnya, dia lewat debu, lewat air, lewat sinar matahari, atau dijemur, kena angin gitu ya. Nah sekarang kalau piring kita kena najis, bisa nggak menghilangkan najisnya, khususnya kena air liur anjing, itu dengan abu gosok? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira kalau kita tayamum pakai abu gosok? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa. Kalau seandainya kita anggap dalam mazhab ini bisa, berarti bisa tayamum pakai abu gosok. Nah, karena nggak bisa, berarti sebenarnya gini, nyuci pakai abu gosok itu cuma untuk menghilangkan minyak itu kan. Tapi bakterinya belum tentu. Tapi debu Allah ciptakan dia bisa menghilangkan bakteri atau virus. Besok saya kebetulan pernah beli mustika laut. Dia debu dari laut mati. Dulu saya beli 500.000 per kilo. Ini untuk 5 orang penanya besok saya siapkan hadiah.
hadiah. Jadi orang stroke kalau dia rajin minum itu bisa sembuh. Asal stroke-nya nggak stroke yang lama ya, mulai stroke. Orang punya penyakit koreng yang lama tidak sembuh, insya Allah bisa sembuh. Tapi biiznillah, dengan izin Allah. Bukan sulap ya. Nanti saya tidak jualan ya, tapi saya kasih aja. Jadi dia diambil dari laut mati, debu itu. Ada orang ditawar sama orang Amerika nggak dikasih. Kenapa? Orang kafir katanya. Lebih baik saya dijual di negeri sendiri walaupun murah nggak apa-apa. Jadi salah satu media penyembuhan itu kan lewat tanah atau debu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penyakit gatal nggak pernah hilang, nggak pernah sembuh, bisa jadi itu ada faktor dari jin. Saya dulu punya kenalan orang ganteng putih tapi borokan terus. Setiap berobat sembuh, habis obatnya borokan lagi. Saya mulai curiga, jangan-jangan kamu kena jin ini. Coba diruqyah dulu. Bener, ternyata dia pernah pasang susuk biar orang suka sama dia. Itu masih ingat ya? Nah, jadi saya ini coba berobat gitu. Jadi ada orang yang gatal-gatal nggak pernah sembuh itu, mohon maaf, dia ngeludah ke tanah, kemudian tanahnya ditunjuk yang ada ludahnya, dibacakan Al-Fatihah, 3 kul itu, kemudian diambil tanah itu, diusapkan tempat yang gatal-gatal. Maka lagi-lagi sebelum berobat kepada yang lainnya, berobat dulu dengan Al-Quran. Sebelum berobat dengan yang lainnya, berobat dulu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, obat segala penyakit. Dan penyakit itu awalnya dari hati kita. Baik, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, kemudahan untuk mengamalkan segala yang kita pelajari hari ini. Yang belum tahu, yang tidak hadir, tolong sampaikan tentang cara-cara nyuci. Karena bisa jadi doa kita ditolak oleh Allah karena mungkin kita berdoa pakaian kita najis, makanan kita bisa jadi najis, bisa jadi. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.